Shalom semuanya. Anda mendoakan orang sakit, tapi apa yang sebenarnya terjadi setelah Anda mengucapkan amin? Ini bukan hanya tentang mengirimkan harapan baik saja. Ini tentang memulai sesuatu di alam roh, sesuatu yang berdampak langsung pada tubuh, jiwa, dan emosional orang yang Anda doakan. Faktanya, doa Anda adalah bentuk peperangan rohani yang paling sering kita salah pahami. Maka dalam video ini, kita akan bongkar apa yang Alkitab katakan terjadi di balik layar saat Anda berdoa untuk kesembuhan. Poin pertama, mendoakan orang sakit itu wajib. Mari kita mulai dari dasar yang paling fundamental. Alasan mengapa doa Anda untuk orang sakit punya kekuatan dahsyat adalah karena tindakan ini bukanlah sebuah saran, melainkan sebuah perintah langsung dari Tuhan. Dengarkan baik-baik perintah yang sangat jelas dalam Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para panatua jemaat supaya mereka mendoakan dia. Perhatikan kata-katanya, supaya mereka mendoakan dia. Ini adalah sebuah prosedur dari Tuhan yang didukung oleh janji di ayat selanjutnya. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Perintah ini bukan hanya dari Yakobus. Ini adalah gema dari apa yang Yesus sendiri tetapkan sebagai standar bagi setiap orang percaya. Dalam Markus 16, Yesus berkata, kita akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Dan kita tidak sedang berbicara tentang sekedar sakit kepala. Konteksnya merujuk pada kondisi-kondisi kritis yang membutuhkan campur tangan Tuhan. Mengapa Tuhan memberi kita mandat sekuat ini? Karena menyembuhkan adalah bagian dari karakternya. Sejak di kitab Keluaran, Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sebagai Yehovah Rafa. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ini bukan sifat sementara, ini adalah nature-nya. Jadi, poin pertama yang harus kita pegang adalah ini. Saat Anda berdoa untuk orang sakit, Anda tidak sedang mencoba-coba. Anda sedang berjalan dalam sebuah mandat yang didasari oleh perintah Alkitab dan karakter Allah sendiri. Ibaratnya, sebagai orang Kristen, Anda sudah punya surat tugas dari surga untuk mendoakan orang sakit. Oke, kita sudah punya surat tugas. Pertanyaan berikutnya adalah, saat kita menggunakan mandat itu, apa yang sebenarnya terjadi di alam yang tidak bisa kita lihat? Inilah saatnya kita masuk lebih dalam. Poin kedua, pertempuran dimulai di alam roh. Saat Anda mulai berdoa untuk kesembuhan, Anda baru saja membunyikan lonceng pertempuran di alam roh. Mata kita mungkin tidak melihatnya, tapi Alkitab memberi kita gambaran yang sangat jelas. Ingat kisah Daniel pasal 10. Doanya didengar sejak hari pertama, tapi jawabannya tertahan selama 21 hari karena ada raja kerajaan Persia, sebuah kekuatan iblis yang melawannya di alam roh. Ini membuktikan bahwa doa kita memicu pertempuran nyata. Dalam pertempuran ini ada 3 hal utama yang terjadi serentak. Pertama, ada perlawanan iblis. Iblis tidak akan menyerahkan wilayahnya tanpa perlawanan. Penyakit, trauma, atau dosa bisa menjadi celah resmi yang ia gunakan untuk menyerang tubuh manusia. Doa Anda adalah surat penggusuran resmi baginya. Kedua, bala bantuan surgawi dikerahkan. Seperti dalam kisah Daniel, doa Anda mengerahkan malaikat-malaikat Tuhan. Mereka adalah roh-roh yang melayani, diutus untuk menegakkan kehendak surga di bumi dan bertempur melawan kekuatan kegelapan. Dan yang terpenting, otoritas Anda ditegakkan. Disinilah peran Anda menjadi krusial. Kolose 2:15 mengatakan,
bahwa Yesus sudah melucuti semua pemerintah dan penguasa roh jahat. Artinya, melalui nama Yesus, Anda punya hak resmi untuk memerintahkan penyakit itu pergi. Kuasa Roh Kudus yang mengalir melalui Anda lah yang mengeksekusi perintah itu, menangguhkan hukum alam dan membawa keajaiban seperti air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh menjalan. Dan sementara pertempuran dahsyat itu berkecamuk di alam roh, di dunia kita, dampaknya mulai terasa pada orang yang kita doakan. Dan seringnya, gelombang pertama dari kemenangan itu tidak terlihat pada tubuh, melainkan dirasakan jauh di dalam jiwa. Poin ketiga, penyembuhan dimulai dari dalam. Bagi orang yang sedang sakit dan didoakan, pengalaman kesembuhan biasa akan dimulai dari dalam sebelum terlihat di luar. Ada 3 gelombang penyembuhan jiwa yang terjadi. Pertama, gelombang damai sejahtera. Tiba-tiba, di tengah rasa sakit dan kecemasan, muncul perasaan damai yang tidak masuk akal. Ketegangan di tubuh mulai rileks. Ini bukan sekedar efek psikologis. Ini adalah manifestasi nyata dari hadirat Tuhan yang menyeliputi mereka. Kedua, cahaya pengharapan dinyalakan. Doa memiliki kuasa untuk memadamkan suara ketakutan dan menyalakan kembali api pengharapan. Bahkan jika rasa sakitnya belum hilang, iman mulai tumbuh dan perspektif mereka berubah dari keputusasaan menjadi keyakinan. Ketiga, benteng emosional dihancurkan. Seringkali akar dari penyakit fisik adalah luka batin seperti trauma, kepahitan, atau rasa tidak berharga. Doa penyembuhan mampu menembus lapisan ini, menetralkan rasa ingatan yang menyakitkan dan menghancurkan benteng emosional yang selama ini mengunci penyakit di dalam tubuh. Semua ini benar karena memang penyembuhan sejati adalah pemulihan yang utuh dan Tuhan selalu memulainya dari hati. Hadirnya iman yang tuluslah yang membuka pintu bagi kasih dan kuasanya untuk bisa mengalir tanpa batas. Sekarang, mendengar semuanya itu, mungkin ada satu pertanyaan besar yang muncul di benak kita. Bagaimana jika setelah semua doa dan iman itu, kesembuhan fisik yang kita harapkan belum juga datang? Ini adalah pertanyaan jujur yang harus kita hadapi. Mari kita selami lebih dalam. Poin keempat, ketika kesembuhan tak datang sesuai harapan kita. Ini adalah pertanyaan yang tak terhindarkan dan paling menantang iman kita. Apa yang terjadi ketika doa kita untuk kesembuhan fisik seolah belum terjawab? Kita sudah berdoa dengan iman, pertempuran rohani sudah terjadi, tapi tubuh fisik masih sakit. Kekecewaan bisa sangat dalam terjadi. Namun, disinilah perspektif kita diuji, karena Alkitab telah memberikan kita kunci penting untuk menjawab ini semua. Bahwa waktu Tuhan berbeda dengan garis waktu kita. Ingat, Daniel yang doanya tertahan 21 hari, bandingkan dengan tokoh lain yang menerima mujizat secara instan. Tuhan berdaulat atas waktu. Penundaan bukanlah penolakan. Sering itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar atau persiapan untuk kemuliaan yang lebih dahsyat. Karena ada berbagai jenis kesembuhan, kita sering hanya berfokus pada kesembuhan fisik. Padahal doa yang didasari iman sering membawa pemulihan rohani dan emosional terlebih dahulu. Trauma terangkat, harapan diperbarui, damai sejahtera melingkupi. Ini juga bentuk kesembuhan yang luar biasa. Bahkan terkadang Tuhan mengizinkan penderitaan seperti duri dalam daging Paulus untuk menunjukkan bahwa anugerahnya cukup di tengah kelemahan. Ini artinya kita pada dasarnya hanya mampu melihat sebagian kecil
dari gambaran besar. Apa yang tampaknya belum terjawab, mungkin sudah dijawab dengan cara yang kita tidak pahami, atau akan dijawab dalam rentang waktu yang melampaui akal kita. Tuhan bekerja dalam dimensi yang jauh melebihi pandangan terbatas kita. Maka inilah kebenaran fundamental pasti yang harus kita pegang erat. Setiap doa untuk orang sakit, terlepas dari hasil fisik yang langsung terlihat, selalu akan memperluas kerajaan Allah. Ketika kita berdoa memohon kesembuhan, kita tidak hanya meminta Tuhan menyembuhkan tubuh. Kita sedang menyatakan perang terhadap kerajaan kegelapan, mendeklarasikan nilai-nilai surga, dan mendorong terobosan rohani yang mungkin jauh lebih berdampak. Seperti keluarga bisa makin dekat dengan Tuhan, area kehidupan yang berantakan bisa dibenahi, dan iman kita sendiri diperkuat. Jadi, keberhasilan doa kesembuhan tidak hanya diukur dari lenyapnya penyakit fisik. Setiap kali kita berdoa dengan iman, kita melemahkan cengkraman neraka di bumi. Doa itu sendiri adalah tindakan profetik yang mengaktifkan kehendak surga terjadi di dunia kita. Jadi, melihat semua ini, satu hal menjadi jelas. Berdoa bagi orang sakit bukanlah sekedar pilihan atau kegiatan sampingan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ini adalah inti dari Injil itu sendiri. Jadi sebagai pengingat, inilah saatnya kita bertindak. Perhatikan ketika Yesus mengutus para muridnya, dia tidak pernah memisahkan khotbah dari penyembuhan. Kata kebenaran dan kesembuhan, keduanya adalah manifestasi tak terpisahkan dari kerajaan Allah yang masuk ke bumi. Maka pertanyaannya bukan lagi, apakah Allah masih menyembuhkan hari ini? Karena jawabannya jelas, ya, Dia masih menyembuhkan. Pertanyaan sesungguhnya adalah, akankah kita melangkah dalam otoritas yang telah Dia berikan kepada kita? Sayangnya, masih banyak dari kita yang merasa mendoakan orang sakit itu sia-sia atau hanya tugas pendeta dan pemimpin gereja. Padahal setiap orang yang percaya yang sudah ditebus dengan darah Yesus, setiap Anda yang mendengarkan ini memiliki mandat dan kewajiban untuk menumpangkan tangan atas orang sakit. Maka sekarang saat Anda mulai dan terus berdoa bagi orang sakit, ingatlah ini baik-baik. Anda tidak hanya sekedar menawarkan penghiburan atau pikiran positif. Anda sedang menggunakan otoritas ilahi Anda melawan kuasa kegelapan. Anda sedang melepaskan kuasa penyembuhan surga. Dan Anda sedang berpartisipasi aktif dalam misi untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Orang-orang sakit di sekitar Anda sedang menunggu. Para malaikat sedang mengawasi, dan surga siap sepenuhnya untuk menanggapi setiap doa Anda yang penuh iman. Jadi, jangan ragu lagi, lakukanlah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kalau berkenan, teman-teman bisa tinggalkan sepatah, dua patah kata atau pertanyaan di menu komunitas channel ini, supaya kita bisa saling menyapa, saling menguatkan, dan suasana jadi lebih hidup. Tuhan Yesus memberkati.